banyak. My house before. Fantastic. Okay. Home. Okay. Not more personal, eh? That's well. Thank you. Very much. Dulu dari mana? Gardong, first touch yang sangat baik tadi. Beckham Putra dengan gaya khas yang berikan umpan. Kevin Gill. So tomorrow lunch, diundang Bapak Presiden makan siang. Yes guys! Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Media China sebut timnas Indonesia tak pantas disebut tim Asia Tenggara, lebih cocok disebut. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Media China sebut timnas Indonesia tak pantas disebut tim Asia Tenggara, lebih cocok disebut. Menjelang duel hidup mati antara timnas Indonesia melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media negeri tirai bambu memberikan sorotan tajam terhadap kekuatan Garuda. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis malam tanggal 5 Juni tahun 2025, akan menjadi momen penting dalam menentukan nasib kedua tim di grup C. China yang kini berada di dasar klasemen sementara dengan hanya 6 poin dari 8 laga, nyaris kehilangan harapan untuk finish di dua besar yang menjadi tiket langsung ke Piala Dunia. Kini, satu-satunya skenario realistis adalah mengakhiri fase grup di posisi 3 atau 4 agar bisa melaju ke ronde keempat. Itu artinya, kemenangan atas Indonesia dan Bahrain jadi harga mati bagi anak asuh Branko Ivankovic. Namun, media China justru mengakui tantangan besar yang akan mereka hadapi di Jakarta. Dalam laporan yang dirilis oleh portal 163.com, skuad Garuda dinilai bukan lagi tim dengan level Asia Tenggara. Kekuatan Indonesia dianggap sudah berevolusi menjadi kekuatan Eropa karena skema naturalisasi yang masif. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda. Bagi tim Ivankovic, akan sangat sulit mendapatkan poin di kandang Indonesia, tulis 163.com. Lebih lanjut, media tersebut bahkan menyatakan bahwa timnas Indonesia tidak pantas lagi disebut sebagai tim Asia Tenggara. Jika melihat susunan pemain timnas Indonesia, maka mereka tak lagi bisa dianggap sebagai tim Asia Tenggara. Mereka lebih cocok disebut sebagai tim Belanda karena skala naturalisasi yang besar. Target objektif mereka sangat jelas, lolos ke Piala Dunia, imbuhnya. Kritik ini memang tak lepas dari strategi pelatih Patrick Kluivert yang sejak awal ditunjuk PSSI, mengusung pendekatan Eropa. Dalam pemusatan latihan jelang laga kontra China dan Jepang, Kluivert memanggil total 32 pemain, dengan 19 di antaranya merupakan pemain naturalisasi yang mayoritas berasal dari Belanda. Nama-nama seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, Ivar Jenner, hingga Maarten Paes menjadi tulang punggung Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir. Filosofi permainan cepat dengan ball possession kuat dan pressing tinggi menjadi ciri khas permainan Indonesia era Kluivert. Strategi ini terbukti saat Indonesia mencukur Vietnam dan tampil tangguh menghadapi Australia dan Bahrain. Bahkan dalam latihan terakhir di GBK, Kluivert terlihat mengasah transisi cepat serta skema pressing tinggi untuk membatasi ruang gerak striker China, Wu Lei. Media 163.com pun mengakui efektivitas strategi ini. Program naturalisasi timnas Indonesia sangat agresif, dan mereka memang memanfaatkan strategi ini untuk mendongkrak prestasi mereka di level internasional, tulis mereka. China sendiri tidak datang tanpa persiapan. Skuad mereka yang dipimpin Wu Lei juga melakukan latihan intensif dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi panas dan tekanan atmosfer supporter Indonesia. Namun, secara mental dan teknis, mereka dihadapkan pada tim Indonesia yang sangat solid, terorganisir, dan diperkuat pemain-pemain dari liga-liga top Eropa.
Selain itu, bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Dukungan puluhan ribu supporter yang memenuhi stadion utama GBK diprediksi akan menjadi kekuatan tambahan yang sulit ditandingi. Kini, dengan 2 laga krusial tersisa, Indonesia tak hanya memburu kemenangan, tapi juga ingin membuktikan bahwa strategi jangka panjang melalui naturalisasi telah membawa mereka naik level. Sementara bagi China, kekalahan malam ini bisa jadi akhir dari perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026, UDEN. Media China ledek timnas Indonesia bukan tim Asia Tenggara, singgung soal 19 pemain naturalisasi. Media asal China, 163, meledek timnas Indonesia bukan tim dari Asia Tenggara. Hal itu karena hadirnya 19 pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk melawan China di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia akan melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 malam WIB. Demi memenangkan laga yang begitu krusial itu, timnas Indonesia sudah memanggil 32 nama, di mana 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. 1. Kena ejek media China. Dalam beberapa tahun terakhir PSSI memang gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, yang kebanyakan berasal dari Belanda. Jumlah pemain naturalisasi yang begitu banyak itu membuat media China sedikit khawatir. Media China itu bahkan tak menganggap lagi timnas Indonesia bagian dari Asia Tenggara. Media 163 merasa skuad Garuda lebih layak disebut tim dari Belanda karena saking banyaknya pemain keturunan dari negeri kincir angin tersebut yang memperkuat timnas Indonesia. Media 163 tahu alasan PSSI gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan di Eropa. Salah satunya adalah berharap para pemain naturalisasi tersebut bisa membantu Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat skuad timnas Indonesia, maka Anda tidak bisa menganggap mereka sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih layak disebut tim asal Belanda, bunyi keterangan media China, 163, dikutip Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Timnas Indonesia saat ini melakukan program naturalisasi besar-besaran. Target utama mereka jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 tambah keterangan media asal China tersebut. 2. Ada 19 pemain naturalisasi. Wajar memang jika media China sampai kaget melihat skuad Garuda untuk melawan tim Dragons julukan timnas China pada Juni nanti. Bisa dikatakan hampir setengah lebih skuad yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bali untuk melawan China dan Jepang merupakan pemain hasil naturalisasi. Namun, upaya PSSI itu sejauh ini berjalan sesuai arah karena kans Garuda ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, baik itu via 2 tim terbaik lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau melalui jalur peringkat ketiga atau keempat di grup C, lanjut ke putaran keempat. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat dengan 9 poin, beda 1 angka saja dari Arab Saudi di posisi ketiga, dan tertinggal 4 poin dari Australia yang menempati urutan kedua. Andai menang melawan China dan di laga lain Bahrain kalah melawan Arab Saudi, maka pasukan Kluivert sudah pasti mengamankan posisi 4 besar, jadi tiket ronde keempat sudah di tangan. China sebut Indonesia tak layak disebut tim ASEAN. Media asal Tiongkok, 163.com, melontarkan kritik tajam terhadap komposisi skuad timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, media tersebut menilai bahwa skuad Garuda sudah tidak pantas lagi disebut sebagai tim dari Asia Tenggara lantaran banyaknya pemain naturalisasi, terutama yang berasal dari Belanda. PSSI baru saja merilis daftar 32 pemain yang dipanggil untuk menghadapi 2 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan menjamu China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 sebelum melawat ke Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Menjelang laga kontra Indonesia, media 163 menyoroti bahwa dari 32 pemain yang dipanggil, 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Sebagian besar dari mereka berkarir di Eropa dan memiliki latar belakang sepak bola Belanda, termasuk juga pelatih kepala Patrick Kluivert yang turut membawa aroma negeri kincir angin ke dalam skuad merah putih.
Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda, tulis 163. Media tersebut bahkan menyebut bahwa dengan dominasi pemain dan pelatih dari Belanda, timnas Indonesia tidak lagi mencerminkan karakter sepak bola Asia Tenggara. Laporan ini juga menyoroti ambisi besar Indonesia yang dinilai tengah menjalankan proyek naturalisasi secara masif demi satu tujuan utama, yakni lolos ke Piala Dunia. Aroma Belanda makin kental, media China sebut timnas Indonesia sudah tak bisa disebut tim dari ASEAN. Media asal China menyebut timnas Indonesia sudah tidak layak disebut sebagai tim dari Asia Tenggara dengan banyaknya pemain naturalisasi. PSSI baru-baru ini mengumumkan daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan China dan Jepang. Keduanya merupakan dua lawan terakhir skuad Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia lebih dulu akan menjamu timnas China pada tanggal 5 Juni sebelum bertandang ke markas timnas Jepang 5 hari kemudian. Menjelang pertandingan tersebut, media China 163 mewaspadai kekuatan Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Media tersebut menyoroti kehadiran 19 pemain naturalisasi dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih. 163 meyakini para pemain naturalisasi yang mayoritas berkarir di Eropa akan menjadi hambatan besar bagi China. Oleh karena itu, 163 menilai akan sulit bagi China untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda, tulis 163. Media China sebut kandang timnas Indonesia sebagai neraka mengerikan di Asia. Media asal China, Sohu menyebut kandang tim nasional timnas Indonesia sebagai neraka mengerikan di Asia. Karena itu, media China tersebut memperingati tim Dragons julukan timnas China untuk benar-benar waspada jelang bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, timnas China akan berjumpa timnas Indonesia di SUGBK untuk melakoni matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi China, laga tersebut begitu krusial karena hanya kemenangan yang bisa menjaga asa mereka ke Piala Dunia 2026. 1. Laga krusial. Saat ini, China menghuni dasar klasemen grup C. China berada di peringkat ke-6 dengan 6 poin, jumlah poin yang sama dengan Bahrain yang berada di urutan kelima, beda 3 angka dari Indonesia di urutan keempat, dan terpaut 4 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Dengan 2 laga tersisa di grup C, maka poin maksimal yang dimiliki China hanya 12 poin. Jumlah tersebut tak cukup untuk membuat China mengejar 13 poin yang dimiliki Australia di urutan kedua, apalagi Jepang yang berada di puncak klasemen dengan 20 poin. Itu berarti, satu-satunya harapan China lolos ke Piala Dunia 2026 adalah dengan jalur putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bisa lolos putaran keempat, maka China wajib finish di posisi ketiga atau keempat. Dengan kondisi China tersebut, mereka tak memiliki banyak pilihan selain menang atas timnas Indonesia. Jika kalah, maka tim asuhan Branko Ivankovic itu harus mengubur mimpi bermain di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. 2. Dapat peringatan. Kabar buruknya, China justru harus menghadapi laga krusial di kandang timnas Indonesia. Menurut media China, Sohu, SUGBK sebagai salah satu neraka mengerikan di Asia karena atmosfer yang begitu mencekam untuk tim-tim tamu. Bahrain sudah menjadi korban keganasan tekanan supporter Garuda di SUGBK. Pada pertemuan timnas Indonesia vs Bahrain Maret lalu, Garuda berhasil menang 1-0. Kini, Sohu memperingati timnas China untuk bersiap-siap menghadapi tekanan luar biasa dari supporter Garuda di SUGBK. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta merupakan salah satu kandang neraka yang paling menakutkan di Asia. Stadion yang menampung 80.000 orang itu dapat memberikan tekanan psikologis yang luar biasa untuk tim tamu, bunyi keterangan media asal China, Sohu, dikutip Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Negara-negara kuat seperti Australia dan Korea Selatan pernah kalah di SUGBK. Menurut data kualifikasi Piala Dunia 2026,
rasio kemenangan kandang Indonesia adalah 78% dan kesalahan tim tamu meningkat 12% dalam hal umpan tim rata-rata, tambah keterangan Sohu. Belum lagi suhu rata-rata di Jakarta pada Juni mencapai 32 Celcius dan kelembapan melebihi 80%. Hal itu menjadi ujian berat bagi pemain China yang terbiasa dengan iklim normal, tutup pernyataan media China, Sohu. Media Malaysia heboh usai timnas Indonesia hajar China 1-0 Garuda membakar. Media Malaysia ikut menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas China 1-0 pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeni menjadi pahlawan kemenangan skuad Garuda berkat golnya dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025, malam WIB itu. Striker berusia 24 tahun milik Oxford United itu sukses mencetak satu-satunya gol ke gawang China melalui sepakan penalti pada menit ke-45 setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan di area kotak terlarang. Bagi Ole Romeni, itu merupakan gol ketiga sang penyerang naturalisasi asal Belanda tersebut sejak debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 lalu di bawah asuhan Patrick Kluivert. Menariknya, Ole Romeni selalu mencetak gol dalam 3 laga berturut-turut, ketika skuad Garuda kalah dari Australia 1-5, serta menang atas Bahrain dan China dengan skor identik 1-0. Jalannya pertandingan mantan kiper Inter Milan, Emil Audero tampil untuk kali pertama alias debut di dalam kesebelasan pertama timnas Indonesia ketika China turun tanpa penyerang house goal yang juga kapten, Wu Lei. Permainan berjalan agak lambat di awal laga dengan penguasaan bola lebih berpihak pada skuad Garuda, namun lini pertahanan China dengan mudah mampu membendung serangan tersebut. Pada menit ke-41, pemain sayap timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, dilanggar bek China di kotak penalti, sehingga memaksa wasit memberikan tendangan penalti untuk tuan rumah. Tugas penting diserahkan kepada penyerang Oxford United, Ole Romeni. Tanpa ampun, striker berusia 24 tahun itu tidak kesulitan mengonversi tendangan penalti menjadi gol untuk Indonesia, skor 1-0. Melanjutkan babak kedua, tim tamu tampak terus tertekan dan berjuang keras untuk menembus pertahanan tuan rumah. Namun penyelesaian mereka mengecewakan China. Pada akhirnya, pertandingan di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Rupanya, kemenangan skuad Garuda atas tim Naga membuat media Malaysia, makan bola, ikut heboh. Betapa tidak, Indonesia telah melibas tim tamu. Indonesia membakar semangat China, tulis makan bola dalam artikelnya. Indonesia memperkuat posisinya di grup C kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan China pada hari Kamis, tambah media Malaysia itu. Bentrokan di Jakarta ini penting bagi kedua tim, karena Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat untuk melaju ke babak berikutnya, sementara China berada di dasar klasemen grup C, lanjutnya. Berkat hasil tersebut, timnas Indonesia untuk sementara naik ke peringkat ketiga grup C dengan 12 poin, sementara China tetap di dasar klasemen 6 poin. Sementara itu, Arab Saudi dan Bahrain baru akan bertanding dini hari ini. Jika Arab Saudi gagal menang, maka timnas Indonesia tetap di posisi ketiga dan berpeluang lolos ke putaran keempat. Adapun, laga terakhir timnas Indonesia di grup C akan melawan Jepang di Suita, sedangkan China menjamu Bahrain pada tanggal 10 Juni. Sebagai informasi, timnas Indonesia sudah tak bisa mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 setelah Australia berhasil mengalahkan Jepang 1-0. Praktis, skuad Garuda harus finish di posisi ketiga atau keempat klasemen akhir grup C jika ingin lolos ke putaran keempat kualifikasi. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.